Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, hari Kamis tanggal 7 Agustus 2024 atau bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriah, kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni kajian internal Basiris kelas Muhaddasah bagian yang ke-16 untuk malam hari ini, yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Jo'ad Riga Nasriga Hafidhullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan bahwasanya program kelas tatap muka ini adalah untuk memfasilitasi bagi seluruh santri basis, terutama untuk angkatan BA242, BA241 dan juga BA232, yang dimana undangan sudah kami bagikan di masing-masing grup diskusi. Dan insya Allah juga di kelas ini nantinya akan ada materi serta faedah yang disampaikan oleh Ustadz berkaitan tentang kosakata, di mana materi tersebut bisa diambil dari buku panduan uh, yang telah disampaikan di grup juga, yakni buku, sebentar Afwan, karena lupa juga, buku kelas muhadasah untuk kosakata juga, yang mana bisa didapatkan di Shopee, juga tersedia, juga di langsung WA di 081 222 00 1130, atau juga link yang sudah dibagikan di grup juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Anda Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Baik, Alhamdulillah. Kami juga sampaikan kembali untuk rekan-rekan semuanya untuk lebih aktif di forum ini agar nantinya ada interaksi yang positif, dan tentunya harapannya adalah faedah serta manfaat yang maksimal. Baik, kami persilakan kepada Ustadzuna Jo'ad Nasriga Fidallah Ta'ala untuk memulai kajian. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, awalan wa qabla kulli syai' nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Bihadhihi ni'am yumkinuna an nahdura fi hadzal liqa' linata'allama al-lughata al-arabiyyati wa bil khususi nata'allamu al-muhadasah fil arabiyyah. Wa thaniyan nurahibu bikum jami'an fi hadhihi al-muhadarah. Nas'alullaha an yuwaffiqana jami'an litalabil ilmi wal amal salih. Tayyib, nastamir darsana wa fil bidayah intazir qalilan. Ya. Nahnu qad darasna al-ibarat allati tustakhdamu katsirun minan nas indama yatakallamuna bil lughatil arabiyyah. Kita telah membahas beberapa ibarat ungkapan, ya, yaitu tentang kalimat tanya, al-asma'u al-istifhamiyah, kalimat tanya, beserta contohnya di dalam jumlah. Yang sudah kita pelajari adalah pertama man, kemudian ma,
Man tadi artinya apa? Siapa? Kalau ma artinya apa? Madza artinya apa yang? Kemudian limadza artinya mengapa? Nah, terakhir hal artinya apakah? Ya, kita sudah sampai pembahasan ini. Eh, untuk pertemuan ini, insya Allah kita akan murojaah ya. Akan sampaikan beberapa pertanyaan, nanti antum akan menjawabnya. Nah, sebelumnya kita ulang-ulang kembali, ya. Contoh man adalah man anta, man anti, ya artinya siapa Anda? Bisa dijawab ana talib, saya seorang siswa. Man hada, siapa ini? Ya, hada akhi, ini adalah saudaraku. Man ma'ak, siapa yang bersamamu? Ma'i abi, yang bersama denganku adalah ayahku. Man fil bait, siapa yang ada di rumah? Yang ada di rumah itu ibuku. Fil baiti ummi. Ya. Man yuridu an yal'ab, siapa yang mau bermain? Ana uridu an al'ab, saya ingin bermain. Man ya'riful jawab, siapa yang tahu jawaban? Ana a'riful jawab, saya tahu jawaban. Man yastati'u sibahah, siapa yang bisa berenang? Ana astati'u as-sibahah, saya bisa berenang. Liman hadzal qalam, atau qalamu man hadza, pena siapa ini? Hadzal qalam li, atau hadza qalami, ini adalah pena saya. Kemudian ma, contohnya masmuk, apa namamu? Ya. Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Ma hadza, apa ini? Hadza qalam, ini adalah pena. Hadhihi mistorah, ini adalah penggaris. Ya, jadi kalau muannas menggunakan hadhihi. Ma launu sayyaratik, apa warna mobilmu? Launu sayyarati abyad, warna mobilku adalah putih. Ma hiwayatuk, apa hobimu? Hiwayati ar-rasmu, hobi saya melukis. Ya. Ini perhatikan ya, nanti akan Anda beri soal-soal. Ma huwa ta'amukal mufaddal, apa makanan favoritmu? Ta'amil mufaddal al-pizza, makanan favorit saya adalah pizza. Ma ra'yuka, atau ma ra'yuki fi hadzal ta'am, apa pendapatmu tentang makanan ini? Hadzal ta'am laziz, makanan ini lezat. Ma hiya khuttatuk lil utlah, apa rencanamu untuk liburan? Khuttati as-safaru ila syati, rencanaku adalah eh, berwisata ke pantai. Kemudian madza, ya. Madza itu artinya apa yang, contohnya madza taf'alu huna, apa yang kamu lakukan di sini? Kalau perempuan yang ditanya madza taf'alin, contoh jawabannya ana antaziru sadiqi, ana antaziru sadiqi, atau langsung juga bisa antaziru sadiqi, saya menunggu teman. Kemudian madza tuhib an ta'kul lil ghada, apa yang engkau suka untuk makan siang? Uhibbul aklad dajaj al-mashwi, nah, saya suka makan ayam bakar. Ya, ad-dajaj al-mashwi itu ayam bakar. Nah, kalau ayam goreng ad-dajaj al-maqli. Madza taf'al fi waqti faragik, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Ana aqra'ul kitab, saya membaca buku. Madza turidu an tata'allama al-yawm, atau madza turidina an tata'allamil yawm, apa yang kamu ingin pelajari hari ini?
Uridu an ata'allam al-lughat al-arabiyyah. Saya ingin mempelajari bahasa Arab. Madza tufaddil as-safaru bit-ta'ir am bil-qitar? Apa yang lebih Anda sukai? Safar dengan pesawat atau kereta api? Ufaddilus safar bit-ta'irah. Saya suka safar dengan pesawat. Kemudian madza yumkinuna an naf'ala al-an? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yumkinuna an nal'aba ma'an. Kita bisa bermain bersama. Kemudian limadza anta huna? Mengapa engkau di sini? Ana huna lil amal. Saya di sini untuk bekerja. Limadza tazhabu ila dzalikal makan? Mengapa kamu pergi ke tempat itu? Ya, kalau perempuan yang ditanya, tazhabina. Azhabu ila dzalikal makan liqada'il utlah. Saya pergi ke tempat itu untuk berlibur. Limadza limadza ta'mal hunak? Kenapa engkau bekerja di sana? A'malu hunak lita'allumi maharatin jadidah. Lita'allumi maharatin jadidah. Saya bekerja di sana untuk mempelajari keterampilan baru. Limadza tadrus al-lughat al-arabiyyah? Limadza tadrus al-lughat al-arabiyyah? Kenapa engkau belajar bahasa Arab? Adrusuha li fahmil Qur'ani wal hadisin nabawi. Saya mempelajarinya untuk memahami Al-Quran dan hadis An-Nabawi. Limadza tata'akhir? Kenapa engkau terlambat? Ana muta'akhirun bisababil mururi muzdahim. Saya terlambat dengan sebab al-murur al-muzdahim, lalu lintas yang padat, macet. Limadza turid atau turidina as-safaru ila al-kharij? Al-kharij itu luar negeri. Mengapa engkau ingin safar atau berpergian ke luar negeri? Uridu safar ila al-kharij lid-dirasah. Saya ingin safar ke luar negeri itu untuk studi. Limadza tuhibbu atau tuhibbina al-qiraah? Kenapa engkau suka belajar? Li'anna al-qiraah taj'aluni ata'allamu asya' jadidah. Karena belajar itu membuat saya belajar hal-hal baru. Karena membaca itu membuat saya belajar hal-hal baru. Terakhir, apakah hal ta'rifu hadzal rajul? Na'am, a'rifu hadzal rajul. Hal ta'rifu ma hadha? Apakah Anda tahu apa ini? La a'rifu ma hadha. Saya tidak tahu apa ini. Hal anta ja'i atau hal anti ja'i'ah? Apakah kamu lapar? Na'am, ana ja'i atau ana ja'i'ah. Saya lapar. Hal ladaika as-sayyarah? Hal ladaika sayyarah? Apakah kamu mempunyai mobil? Naam, ladaya sayyarah. Hal tuhibbul qiraah? Apakah kamu suka membaca? Naam, uhibbul qiraah. Hal yumkinuka hal yumkinuka tahaddus bil lughatil arabiyyah? Apakah kamu bisa berbahasa Arab? Naam, insyaallah. Hal hadza kitabuk? Apakah ini bukumu? Naam, hadza kitabi. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, sekarang kita murojaah ya. Nah, akan buat soal. Ini kita interaktif saja ya. Siapa yang bisa langsung menjawab ya. Siapa yang tahu bisa langsung menjawab. Siapa dia? Sekarang dianya laki-laki dulu. Apa bahasa Arabnya? Man huwa? Man huwa.
Siapa dia? Kalau dianya perempuan, Man hiya? Iya. man hiya. Man hiya. Man hiya. Kita bilang dia adalah seorang dokter. Ini dianya perempuan. Mana? Dia adalah seorang Betul. Tabibun. Iya, tabibah. Tabibu. Hiya tabibatun. Laki-laki kalau tabibatun. dia Iya, tabibah. tabibah. Kalau laki-laki, huwa tabib. Kemudian siapa yang ada di perpustakaan? Man huwa fil maktab? Man, Man huwa fil maktab? langsung saja man fil Nah, mak Man fil maktabi. maktabah. Bukan maktab ya. Kalau perpustakaan itu maktabah. Man fil maktabah. Siapa yang ada di perpustakaan? Ada di perpustakaan itu adalah siswa-siswa. Gimana bahasa Arabnya? Salah sini. Mana jawab? Yang Fil maktab tulab. fil maktab. Tulab. Ya, Tulab, maktabah. Ustaz. Tulab. Tulab, tulabun, tulaban, tulabin. Tulabun. Tulabun. Ya. Ini dipelajari di ilmu nahwu ya, Bu, ya, di mustawa 6 atau 7 gitu. Ya sebagai mubtada muakhar. Ya, jadi dia akhirnya dhammah. Kemudian contoh lainnya, siapa namanya? Nyanya laki-laki. Man ismuhu. Man ismuhu. Man is man ma ya afwan. Ma ismuhu. Ma ismuhu atau langsung masmuhu ya. Masmuhu. Muha. Ya langsung ya masmuhu. 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 Siapa namanya? Kalau namanya kita tanya perempuan, Masmuhu. Masmuha. 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 Betul. Namanya Aisyah. Masmuha Aisyah. Ismuha. Ismuha Masmuha Aisyah. Ismuha Aisyah. اسمها Ismuha عائشة أو اسمها اسمه Ismuha Aisyah. Ismuha Ismuha. Nah, Aisyah itu tidak boleh ditanwin ya. Kalau ada nama perempuan itu yang tidak boleh ditanwin. Muhammad. Dipelajari mustawa sekitar mustawa 8. Nama yang Oh ya. jadi namanya Aisyah. Tapi kalau namanya Muhammad gimana? اسمي محمد Ismuhu Muhammad. Ismuhu Muhammad. Baca Miss. اسمه Sekarang karena yang dijawab itu adalah Muhammad laki-laki. Coba Ibu Bapak perhatikan bahwa dalam bahasa Arab itu ada perbedaan ya
Nya itu laki-laki, perempuan itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia sama saja ya. Namanya Muhammad. Kalau perempuan tetap juga nya kan, tidak jadi namanyi. Ya. Ini makanya bahasa Indonesia itu lebih gampang daripada bahasa Arab, bahasa yang tergampang mungkin ya. Kalau alam yang lain gimana. Jadinya namanya laki-laki berbeda dengan perempuan. Sama dengan bahasa Inggris juga berbeda ya. Kalau laki-laki his name is, gitu kan. Kalau perempuan apa? She is name. Itu his name itu laki-laki. His name is Muhammad. Kalau perempuan She. Her name. Her name is. Jadi bahasa Inggris pun dibedakan juga ya. Nah, kalau di sini his name. Ya seperti itulah kaidah ya. Makanya kita perlu belajar grammar. Ya, di program basis juga diajarkan ini. Ya betul ya Bu ya. Nah. Hanya satu kelebihan bahasa Indonesia itu dibedakan antara kami dan kita. Itu dalam bahasa Inggris itu we sama saja. Bahasa Arab itu sama saja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dibedakan. Kami itu yang berbicara, saya dan orang yang mendengarnya terlibat di situ. Kalau itu gimana? Kami, kita beda ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu sama we. Tidak ada kata lainnya. Kalau bahasa Arab nahnu. Seperti itu. Dan nanti dalam bahasa Inggris, we ini kalau sebagai subjek ya. Misalkan we go to school, misal contoh sederhana ya. Kita pergi ke sekolah. Tapi kalau dia sebagai objek, dia jadi us. Misalkan they speak to us. Nah, bukan they speak to we kan, bukan seperti ini kan. Tapi yang benar itu adalah jadi us ya, we speak to us. They speak to us. Jadi kalau sebagai subjek berbeda. Nah, sama seperti bahasa Arab juga berbeda ya. Kalau sebagai subjek itu nahnu. Ya. Kalau sebagai objek, misalkan dia memukul kami. Bukan dorobana. Itu perbedaan bahasa ya. Kalau bahasa Indonesia tetap aja kami pergi ke sekolah. Dia memukul kami, sama-sama kami kan. Seperti itu. Apa contoh lainnya? Apa lagi? Apa hobimu? Ma mihnatu. Mihnah itu pekerjaan. Ma hiwa ya. Hiwayatuka. Hobi. Kalau mihnah itu pekerjaan ya. Apa hobimu? Atau kalau apa hobinya? Ma hiwayatuhu. Ya, tergantung ya kalau laki-laki ma hiwayatuh. Apa hobinya? Seperti itu. Ini sebenarnya domir ini kata-kata ganti ini sudah dipelajari di mustawa awal ya. Mustawa sani itu dipelajari bagaimana perubahan anta jadi ka, ya. Huwa jadi hu.
Nahnu jadi nah. Jadi berbeda fungsinya ya. Bentuknya ketika dia dalam kalimat berbeda ketika fungsinya berbeda dalam kalimat. Jadi kalau fungsinya itu sebagai subjek, nanti akan berbeda bentuknya jika kata tersebut sebagai objek. Itu contoh fungsi dalam kalimat. Kemudian, apa pendapatmu tentang buku ini? Apa tadi? Apa pendapatmu? Ma ra'yuka. Ma ra'yu- Ma ra'yuk? ma ra'yu. An ma ra'yu an Ma ra'yuka fi hadzal kitab? Ma ra'yuka? Tentang? Jadi biasanya fi an dalam kitab. an Fi hadzal kitab. Ra'yuka fi hadzal kitab. Apa pendapatmu tentang kitab ini? Kitab ini bagus. Atau buku ini bagus. Hadzal kitabu jamil. Al-kitabu Alkitabun jamilatun. hadzal kitab. Hadzal kitab Hadal kitab jamilun. jamil. Jamil. Hadzal kitab jamilun. Jadi ini harus dinakirahkan ya, di tanwin. Yang ini pakai alif lam. Kalau dia pakai alif lam di sini, hadzal kitab al-jamil, itu maknanya beda lagi, Bu. Jadi maknanya itu buku yang bagus ini, misalkan contohnya gini. Buku yang bagus ini, hadzal kitabul jamil alal maktab, misalkan ya. Buku yang bagus ini di atas meja. Beda kan? Buku yang, ada yangnya. Berada. Nah, maka penggunaan alif tanwin atau alif lam itu penting ya, pengetahuan tentang apakah dia pakai alif lam atau pakai tanwin. Itu sebenarnya ada di buku Ana juga, di buku Oasis itu dipelajari tentang ini ya, susunan kalimat sederhana. Atau juga di buku Durusulullah ini dibahas ya seperti ini. Anda suka minum apa? Atau apa yang Anda suka untuk minum? Untuk Anda minum. Sama saja kan maknanya. Ini lebih formal lagi. Gimana bahasa Arabnya? Anda suka minum apa? Andanya laki-laki. Biar gampang loh. Anda suka minum apa? Berarti apa itu hal ya? Hal maza ya. Apa yang maza? Maza Mada tufaddilu an ashrab? Bukan. Mada tufaddilu? maza tufaddil atau tuhibbu. Ya, bisa juga ya. Sama maknanya. Tuhibbu an tashrab. Tashrab. Seperti ini. Maza tuhibbu an tashrab. Maza tufaddilu an tashrab. Saya suka minum kopi.
Ana uhibbu ashrabul qahwa. Ufadilul qahwa. Ya, bisa langsung ya, saya suka kopi gitu langsung, atau kalau lebih lengkap lagi uhibbu an ashroba al qahwa. Uhibbu an ashroba al qahwa, atau langsung saja bisa uhibbul qahwa, saya suka kopi. Bisa juga uhibbu, ya sama ya. Hmm. Mengapa Anda belajar matematika? Apa bahasa Arabnya? Mengapa apa? Lim- Limada Ada tadrusu Limadha tadrusu matematika? Apa Ustaz? ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat, matematika. Kalau ar-riyadah itu olahraga, matematika itu ar-riyadiyat. Apalagi contoh lain? Mengapa Anda suka safar? Andanya perempuan. Limada tuhibbina Limadha tuhibbina? Ya. Tuhibbi safaru? as-safar. Limadha tuhibbina as-safar? Limadha tuhibbina as-safar? Nah, perlu juga diperhatikan ya masalah muhadasah ini. Dalam bahasa Arab itu ada persamaan atau kemiripan ya, kemiripan dalam pengucapan. Ya, seperti halnya sa dengan sya, kemudian qaf dengan kaf, ha dengan ha, ya kan? Za dengan za, zo, da dengan do, tadrusu ar-riyadi, riyadiyat. Maka penting juga kita mendukung muhadasah itu dengan belajar tahsin ya, belajar tajwid, makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf, supaya nanti tidak salah ya dalam membaca. Misalkan tuhibbin, hanya ha pedas ya, tuhibbin bukan tuhibbin, agar dipahami oleh orang Arab. As-safar bukan as-syafar, atau as-safar bukan as-safar. Itu tantangan dalam belajar bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sama saja ya, S itu eh, S terus ya, jarang yang jadi syad, kecuali kalau bahasa serapan ya mungkin ya, sholat ya, karena memang bahasa Arabnya pakai so. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia aslinya itu S itu tetap dibaca S ya, dal pun juga dibaca da. Tidak ada do dalam bahasa bahasa Indonesia ya. Do, to itu tidak ada. Yang ada tuh ta, kemudian da ya. Oke, kita lanjutkan. Apa lagi? Hmm. Apa makanan favorit ya? Apa makanan favorit? Apa?
ما هو طعامك؟ bahwa ta'amuka المفضل؟ Fadol. Apa makanan favoritmu? Seperti itu ya. Apa lagi contoh lainnya? Coba kita lihat dulu. Hmm, Apakah ini rumahmu? Apakah ini rumahmu? هل هذا بيتك؟ Hal هل هذا بيتك؟ hal hada بيتك baituk? Apakah ini rumah Zaid? Mana? Hal hada هل هذا بيت زيد؟ baitu Zaid? Baitu Zaidin ya. Lebih lengkapnya Zaidin. Apa namanya? Ah. Hal hada baitu Zaid? Apakah ini rumah Zaid? Ya, ini rumah Zaid. Gimana? نعم هذا هذا بيت زيد. Naam, hada baitu Zaidin. Contoh lainnya ya. Kenapa engkau pergi ke sana? Mengapa engkau pergi ke sana? لماذا تذهب هنا؟ Anda لماذا تذهب هناك؟ berdua. Mengapa Anda berdua ke sana? Berdua ya. لماذا تذهبان هناك؟ Tuh, limada تذهبان هناك؟ tazhabani. Jadi ada perbedaan kalau dua orang itu dibedakan ya. Kalau satu orang itu tazhabu. Jadi kalau satu orang, mengapa Anda ini satu laki-laki ya? Berarti limada tazhabu, ya kan? Kalau berdua tadi tazhabani. Kalau Andanya perempuan, تذهبين. limaza tazhabina. Kalau mengapa kita ke sana? نذهب. لماذا لماذا نذهب؟ تذهب إلى هناك؟ Nazhabu. نذهب إلى هناك. Mengapa mereka laki-laki ya? Merekanya banyak. Mana? لماذا تذهبون؟ Mereka ya, bukan kalian. Limada? Mau tahu? Mereka. لماذا Mereka banyak. لماذا تذهبون؟ Bukan taz. لماذا يذهبون؟ Yazhabuna. لماذا يذهبون؟ Jadi kalau orang ketiga, ini kalau orang ketiga ya mereka, dia, itu biasanya menggunakan ya. Coba kita lihat
di buku ini ya, buku buku sorof ya. Ini nanti dipelajari mustawa berapa ya? Fi'il mudhari di sini nanti dipelajari sekitar mustawa 3 mungkin ya. Atau mustawa 2 atau 3 ya. Ini dia tabel tasrifnya. Kalau dia laki-laki itu yaf'alu. Coba perhatikan di sini rata-rata kalau domirnya itu kata ketiga, kata ganti orang ketiga ya, dia, mereka itu biasanya depannya ya. Nah, kecuali ini ya, dua ini. Iya itu taf'alu, rumah yang perempuan itu taf'alani. Yang lainnya menggunakan ya depannya. Nah, kalau yang anta ini orang kedua ya. Kalian, kamu itu kan orang kedua yang diajak berbicara. Itu depannya ta. Jadi kalau taf'alu, nah itu kalian. Kalau yaf'aluna itu mereka. Jadi kembali ke tadi, apa yang mereka mengapa mereka ke sana? Limada yazhabuna. Nah, kalau kalian baru tazhabuna ya. Mengapa kalian? Ini baru tazhab. Limada tazhabuna? Nah, ya mungkin pelajaran kita sampai di sini ya. Kita pertemuan ini murojaah. Selanjutnya tanya jawab ya, baik tentang pelajaran muhadasah atau pelajaran kaidah yang dipelajari di program basis. Fadol, kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau secara langsung. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya kan saya ini baru ikut Zoom Ustaz. Jadi di sini saya agak bingung-bingung Ustaz. Saya kayak orang orang bodoh begitu, dengar-dengar orang apa saya tidak tahu artinya apa, terus apa artinya sama Ustaz, kata-katanya apa bagaimana. Saya tidak tahu. Ya, memang kita ini sebenarnya udah pertemuan yang ke-16 ya. Kalau muhadasah ini, pelajaran muhadasah ini pertemuan yang ke-16. Nah, jadi kalau Bapak mau lihat pertemuan sebelumnya dari awal, itu biasanya kita upload di YouTube, Pak. Nah Ustaz, kayaknya saya kayak orang bodoh Ustaz. Saya mau menjawab juga enggak tahu. Ya, memang anak akui ya, tidak semua di sini mungkin tidak hanya Bapak saja yang tidak paham gitu ya. Mungkin ada juga yang lain yang memang ada berbeda-beda tingkat ya. Sebenarnya ini materi tambahan Pak ya. Jadi adapun materi yang dari dasarnya itu di program basis. Nah Bapak ikuti saja itu. Yang ada di program basis itu kan mulai dari dasar ya. Dengarkan videonya itu setiap pekan itu ada 2 video. Rata-rata 3-5 menit videonya. Nah setelah mengerjakan video, setelah mempelajari video, kemudian mengerjakan soal. Dari situ kita tahu paham atau tidak. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa manfaatkan waktu ketika Zoom. Ustaz. Ya. Bagian mana yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Ya, ada lagi pertanyaan? Adapun silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Pelajaran kita pada saat ini kita menggunakan kitab ini ya, atau buku Takbir As-Sa'i'ah wal Muhadasah Al-Yaumiyah.
ungkapan populer dan percakapan sehari-hari bahasa Arab fusha. Ini jumlahnya sekitar 115 halaman. Ini anak sendiri yang nulis, yang menyusunnya. Nah, kelebihannya juga selain bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggrisnya ya. Kalau antum perhatikan sini bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi bisa sekaligus mempelajari bahasa Inggris. Cocok juga untuk anak-anak bapak atau ibu yang sekolah yang ingin menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya buku ini insya Allah cocok ya untuk percakapan. Ya, adapun yang di program basis itu kita menggunakan buku Shorof dan Nahu yang ini. Ini yang ada soal ujiannya yang di website itu panduannya ini ya. Ini ada kelebihan kalau mempunyai buku ini ada soal latihan ya. Dan kunci jawabannya. Soal latihan itu bukan soal objektif seperti yang di program basis ya. Ini soalnya soal esai. Jadi bukan soal pilihan ganda tapi soal esai. Nah, seperti ini. Ini penting juga ya untuk kita melatih pemahaman. Apakah sudah paham dengan materinya atau belum? Nah, bisa mengerjakan soal latihannya. Dan di belakang bukunya ini ada jawabannya. Dan juga ada tabel tasrif ya. Kalau di buku Shorof itu ada tabel tasrif. Baik tasrif lugawi atau tasrif istilahi. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang ujian gimana? Ujian di program basis? Apakah Nah, bisa Ustaz, mengikuti? Ya, tafadholi. ada Ustaz, di Ana belum paham di masalah isim jamak musanna. Jamak muannas. Nah, Jamak muannas muannas. salim. Jamak muannas salim. Nah, Ibu sahih. mustawa berapa? Ana mustawa awal Ustaz. Nah, mustawa awal itu udah sampai mana ya? Harusnya sudah dipelajari. Ya. Ini jamak muannas salim. Ini cara membentuknya. Yang ditanyakan apanya? Cara merubah Yang tidak atau dipahami itu yang mana? Cara ini merubah Ustaz, dari muzakarnya. nah, muzakarnya Ustaz. Muannas. Nah, muannas tadi muannas salim ya. Kalau pertama muzakar dulu ya. Muzakar salim. Muzakar salim itu cara membentuknya misalkan muslimun ya. Dia harus dari muzakar dulu ya. Kalau muannas salim dari muannas, kalau muzakar salim ya dari muzakkar. Muslimun itu kan muzakkar ya, karena tidak ada Nah, tanwabutah. Nah, cara membentuknya muslim ya. Tanwinnya dijadikan muslimu gitu ya. Dihilangkan tanwinnya. Atau ada dua cara ya, atau dua bentuk nih. Pertama bisa mu atau mi. Muslimu atau muslimi. Nah, kemudian dipanjangkan muslimu tambah na. Muslimuna atau muslimina. Ya. Ini jamak muzakkar salim. Yang artinya muslim itu kan satu muslim, satu orang. Kalau muslimuna itu banyak orangnya, lebih dari dua. Muslimun. Muslimina bisa juga. Ya. Tapi tergantung nanti dia fungsi di dalam kalimat. Apakah muslimuna yang dipakai atau muslimina. Tapi maknanya sama orang-orang muslim. Ya. Nah, kalau jamak muannas salim, ya, muslimah misalkan. Muslimah, taknya dihapus, jadi muslimah, dipanjangkan muslimah, muslimah, tambah tak ini ya, tak maftuhah, bukan tak marbutoh. Ini tak marbutoh, ini tak yang terbuka, tak maftuhah. Muslimah, nah bisa tun, bisa tin. Muslimatun atau muslimatin. Nah, itu cara membentuknya. Jadi kalau muslimah itu satu orang muslimah, kalau banyak muslimat.
atau muslimatun atau muslimatin. Ini sama maknanya ya. Muslimat, muslimatun, muslimatin maknanya sama, banyak muslimah. Tergantung nanti apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek atau sebelumnya huruf jar. Nah, itu dia tergantung hal itu. Apakah yang dipakai muslimatun atau muslimatin. Tapi kalau dalam ilmu shorof kita pelajari kata itu sebelum masuk dalam kalimat ya. Makanya kita pelajari ini. Dua-dua bentuk ini. Nanti di ilmu nahwu baru dibahas. Kita menggunakan muslimatun atau muslimatin. Itu dibahas di ilmu nahwu. Ya, nanti mustawa 5 sampai 12 itu belajar nahwu. Kemudian juga Anda sarankan bagi antum yang mempelajari bahasa Arab, kalau memang tidak paham jangan putus asa saat itu. Penting untuk kita memahami secara global ya, seluruhnya. Jadi walaupun tidak paham kita simpan aja, kita catat aja dulu. Tapi tetap terus kita pelajari ya, ilmu-ilmu setelahnya. Nah, kita yang penting itu adalah mempelajari secara global. Nanti setelah kita belajar sampai akhir barulah nanti kita murojaah sebelumnya. Jangan sampai kita tidak paham langsung kita putus asa berhenti belajar. Itu salah. Ya. Jadi teruslah belajar ya, walaupun tidak paham dicatat, kalau ada yang tempat bertanya silakan bertanya. Nanti akan dibimbing terus ya di program basis, dibimbing setelah selesai program basis ini akan dibahas prakteknya. Nah, dari praktek itu nanti akan bisa dipahami ya teori-teori sebelumnya. Kita murojaah ke pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya ya. Oh, ternyata baru kita paham itu penggunaannya seperti itu. Nah, tapi yang penting sekarang ini adalah kita mengerti secara global dulu tentang ilmu kaidah nahwu atau shorof. Baik, ada lagi pertanyaan? Syukran Ustaz. Saya Ustadz. Kan gini Ustadz, apa namanya? Fi'il madi, yang maklum gitu kan. Itu kan ada 3 wajan itu Ustadz. Jadi pertanyaannya itu kalau penggunanya itu kapan itu? Perbedaan antara ketiga wajan itu kapan digunakan dan apa perbedaannya ketika kita membarisi kitab gitu Ustadz? Dan maklum itu di kombinasi ya. Ini kan maklum ini 3 ini. Jadi dalam fi'il maklum yang 3 yang terdiri dari 3 huruf itu namanya fi'il sulasi ya. Terdiri dari 3 huruf. Nah, kemungkinannya itu ada 3 wazan, yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, kita taunya dari mana dia fa'ala, fa'ila, atau fa'ula? Itu taunya dari kamus. Ya, misalkan contohnya ini darosa, fariha, sarufa. Nah, kalau dalam kitab gundul kan tidak ada kan harokatnya nih. Ini pasti dihapus semua nih harokatnya. Nah, gimana bacanya itu? Kalau kitab gundul. Ini bacanya fariha atau faruha atau faroha. Gimana cara tahunya? Layarnya masih tetap Ustaz, belum geser Ustaz. Oh, layarnya belum digeser. Gini. Iya. Nah, ya apa? Fariha, faruha, atau faroha. Masih sama Ustaz. Kalau fi'il madi itu ya Masuk. Fariha. fi'il madi itu depannya fa juga. Ini selalu fi'il madi atau kata kerja
kata kerja lampau ya. Fi'il madi itu kata kerja lampau itu depannya dan akhirnya itu fathah. Sama ini juga fathah. Gitu ya. Sekarang tinggal tengahnya. Tengahnya itu ada 3 kemungkinan. Bisa kasroh, fathah, atau dhammah. Jadi bisa fariha, bisa faruha, atau bisa faroha. Bisa fathah, kasroh, atau dhammah. Kita bacanya gimana? Ini dulu. Fariha, faroha, atau faruha? Ada yang tahu nggak? Ini bacanya gimana? Atau ini, darosa, darusa, atau darisa? Darosa. Darosa. Kenapa darosa bukan darusa? Bukan darisa? Bisa nggak kita baca darisa? Bisa nggak kita baca darisa gini? Ngikutin wazan ya Ustaz? Jawabannya tidak bisa. Darosa itu selalu darosa. Taunya dari mana? Dari kamus. Kalau fariha ini nggak bisa dibaca faroha. Ini salah faroha. Bacanya fariha. Karena dari kamus itu memang dia seperti ini. Kalau yang ini fathah. Ini dhammah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Bahwa fi'il madi itu mesti lihat kepada kamus. Dan kalau kita sudah tahu di kamus itu darosa atau fariha, kita nggak bisa merubah lagi jadi darusa, jadi darisa, atau faroha, jadi faruha, tidak bisa. Memang dari sananya begitu kalau fi'il madinya ya. Nah, nanti fi'il mudhari'nya juga kita harus lihat ke kamus. Apakah dia itu darosa yadrusu atau darosa yadrisu. Nah, itu contoh lainnya di sini la'iba yal'abu. Ini fi'il madinya la'iba. La'iba. Fi'il mudhari'nya pakai fathah yal'abu. Tidak bisa yal'abu, tidak bisa yal'ibu atau yal'ubu. Misalkan kita buat yal'ubu, tidak bisa, salah bacanya. Yang benar yal'abu. Tapi kalau khoroja yakhruju itu yang benar ya. Khoroja jadinya yakhruju. Kalau la'iba yal'abu. Tidak yal'ubu. Yang ini juga tidak yakhriju, tidak benar. Yang benar yakhruju. Nah, ini kita lihatnya di kamus. Contohkan kamusnya kamus online. Nah, buka dulu. Sekarang sudah ada kamus online ya. Biasanya Anda pakai nih almaani.com. Nah, bisa kita pilih yang lebih misalkan khoroja ya. Kita ketik khoroja. Nah, ini khoroja yakhruju. Nah, kalau sudah tahu yakhruju, jangan dirubah jadi yakhroju atau yakhriju. Memang dari sananya begitu, yakhruju. Hanya kita mempelajari sorof itu, kita mempelajari kemungkinan-kemungkinannya apa saja gitu. Yang dibahas di buku ini ya. Kemungkinannya itu ada 6 kombinasi. Kombinasi. Nah, halaman
46 ya di buku Shorof halaman 46. Nah, kalau fi'il madinya fa'ala, kita sudah tahu fi'il madinya itu fa'ala. Seperti khoroja, qatala, kataba, dhahaba, jalasa, itu kan fa'ala itu ya. Itu ada kemungkinannya itu ada 3 kemungkinan fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, ini kita lihatnya ke kamus. Karena kemungkinannya 50, merata ya. Kemungkinan yaf'ala, yaf'ilu, dan yaf'ulu itu sama kemungkinan wazan dari fa'ala itu mudhari'nya ya sama ya kemungkinannya. Yaf'ala, yaf'alu, atau yaf'ilu, atau yaf'ulu. Nah, kita harus kembali ke kamus. Seperti tadi diketik di kamus, fi'il mudhari'nya apa? Nah, kalau fa'ila itu tidak ada fa'ila itu yang mudhari'nya yaf'ulu. Fa'ila ini kemungkinan besarnya yaf'alu. Jarang yang yaf'ilu. Sangat jarang. Nah, kalau fa'ula itu sebenarnya tidak perlu lihat kamus, itu pasti yaf'ulu. Tidak ada fa'ula itu yang mudhari'nya yaf'alu atau yaf'ilu. Ya. Ini contoh-contohnya fa'ala yaf'alu. Jadi ada 6 kombinasi ya. Kalau fa'ala itu ada 3 tadi kan. Fa'ala, ini fa'ala. Ini fa'ala. Ada 3. Yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Kan? Kalau fa'ila itu kemungkinan besarnya yaf'alu. Jarang yang yaf'ilu. Ya, ini cuma ada contohnya 2 yang disebutkan untuk menunjukkan jarangnya fa'ila, yaf'ilu. Yang sering itu fa'ila, yaf'alu. Nah, kalau fa'ula ini pasti yaf'ulu. Karuma, yakrumu, kaburo, yakburu, koruba, yakburu. Ya. Menjawab enggak pertanyaan tadi, Bu? Masih belum mengerti juga, Ustaz. Ya, bagaimana yang nggak ngerti? Berarti kalau kita mau apa itu harus ada kamus sedia kamus ya, Ustaz ya? Ada apa, Bu? Berarti kalau kita mau ngartikan kitab gundul itu berarti harus ada kamusnya kian gitu, Ustaz. Iya, harus lihat kamus. Nah, itu kita lihat kamus. Ya, kalau bisa sama ustadz, ya sama gurunya lebih cepat ya. Kalau sama guru belajar, nanti guru ngasih tahu ini fi'il mudhari'nya ini, fi'il mudhari'nya. Kalau belajar sendiri ya gitu, buka kamus. Dia bacanya misalkan yang suruh ini ya, bacanya yang suruh, yang siru, atau yang soru. Bacanya yang suruh. Nah, kalau sama ustadz langsung dikasih tahu ini yang suruh bacanya. Nah, makanya kalau belajar praktek itu sebaiknya dengan ustadz. Nah, nanti kita juga di program basis ini kita bimbing juga. Jadi setiap pekan itu kita ada praktek membaca kitab Arab Gundul. Nanti akan anak pandu sendiri bagaimana cara membaca. Cara membaca, cara menerjemahkan, cara mengi'rab. Tapi syaratnya lulus semua teori yang ada di program basis. Nah, program basisnya ada 13 mustawa. Jadi jalani aja dulu, kerjakan soal ujiannya, dan insya Allah tidak susah ya. Syaratnya di atas 50. Nilainya di atas 50. Jadi tinggal dengarkan videonya. Nah, soalnya itu berkaitan dengan video. Kalau kita ngerjakan soal itu, nanti akumulasikan sama sistem di website itu. Nah, baru dinilai totalnya rata-ratanya berapa. Kalau lebih dari 50 rata-ratanya, lulus ke tahap berikutnya. Walaupun banyak nggak ngerti, terus saja, Bu. Terus. Nanti setelah selesai praktek, nah baru kita akan menyadari, oh ternyata belajar teori yang dipelajari sebelumnya ini fungsinya seperti ini. Penerapannya begini. Jadi jangan sekedar teori putus, tidak ada praktek. Ya percuma gitu. Nah, kalau di program basis ini terus-menerus kita bimbing sampai ke prakteknya, Bu. Ya, karena waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, mau tanya sedikit aja kan. Iya boleh Bu. Gini Ustaz, anak kan baru juga ikut program basis ini. Nah, itu kan syaratnya mau ikut tahap selanjutnya kan apa? Kita harus memasuki kriteria atau sesuai dengan nilai Ustaz. Nah, sedangkan di sini Ustadz bilang kita jangan berputus asa. Nah, kalau kita dikeluarkan, ya kita tidak ada kesempatan untuk belajar lagi, Ustaz. Ya sebenarnya syaratnya itu tidak berat, Bu. Kalau kita mengerjakan soal ujian, jangan sampai bolong ujiannya. Kita kerjakan ujiannya. Yang penting kita nilainya di atas 50. Nah, walaupun di atas 50 itu kita banyak tidak pahamnya, itu maksudnya. Walaupun banyak tidak paham penerapannya, maksudnya apa, kita terus saja ya belajar, jangan putus asa. Udahlah saya tidak paham sampai sini. Ya, misalkan walaupun saya lulus nilai rendah, tapi udahlah tinggalkan aja lah, tidak paham lagi gitu. Nah, jangan seperti itu maksud anak gitu. Soal ujian tetap diikuti. Ya, soal ujian itu penting supaya untuk mengukur kemampuan kita masing-masing. Apakah kita itu betul-betul paham, dan untuk memastikan kita itu murojaah. Jadi sebelum ujian itu kan pasti kalian murojaah, antum kan murojaah dulu ya. Sebelum mengerjakan ujian, ya, pelajari lagi videonya, belajar lagi, ya baru mengerjakan soal ujian. Kalau nggak ada soal ujian nanti, ya nggak tahu kita apa ini kita paham atau tidak. Ya seperti itu. Ya. Bagi yang ingin memiliki buku ini ya bisa tadi dipesan sesuai informasinya, pesan lewat Shopee atau lewat WA di grup ya. Baik itu buku ini, buku anak itu ada 5 ya semuanya. Buku Nahwu, buku Shorof, buku Oasis atau kosakata, kemudian buku I'rab dan buku Fusha. Ya semuanya itu nyambung ya. Ada buku kaidah, ada percakapan ya, ada kosakata. Insya Allah lengkap bagi yang ingin memilikinya. Ana ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada seluruh admin dan para teknisi di program basis dan juga para donatur yang telah bersedia memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan dari program basis ini. Ya bagi yang ingin mendonasikan hartanya untuk pengembangan program ini, silakan nanti ditransfer ke rekening Yayasan Basis Ummah sesuai yang ada di grup WA masing-masing. Ya, demikian. Anda kembalikan ke Ustadz Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan. Berikut beberapa interaksi tadi dengan beberapa peserta dan insya Allah banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita ambil dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz tadi. Dan ya kalau wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yu'ad Nasri Gafirullah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada sesi kajian malam hari ini, baik yang hadir di Zoom atau menyimak via fanpage basis, kami sampaikan jazakumullah wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah tentunya, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya biidznillah ta'ala. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.